Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, kembali hadir bersama Libel Podcast disiarkan langsung dari studio podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan hari ini kita sudah menghadirkan lagi tokoh pendidikan. Saya anggap tokoh karena melatih anak-anak supaya berani berpendapat dan bisa berkomunikasi di publik. Dan ini dia saudara Dea, Ya, betul Bapak. Ketua OSIS ya. Iya, betul Bapak, sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS angkatan berapa? Di basis 42 Bapak sekarang. Ya, basis 42 itu berarti ke 42 otang nih. Dan ini sekarang perempuan. Kemarin laki-laki, kemarinnya perempuan. Betul Bapak. Baik, dia ini sebagai ketua OSIS kebetulan berbarengan dengan gubernur yang baru sekarang ya. Betul sekali Bapak. Dan tentu Anda kenal ya. Tentu. Kenal di mana Pak Gubernur tuh? Sebenarnya dari ini sih terutama dari sosial media sih Pak, karena kayak sekarang nggak bisa, pasti kayak scroll sedikit sosial media pasti nanti ada berita Muncul ya. Dan ini Pak Gubernur kita kan cukup fenomenal ya, sampai ke luar negeri pengumumannya. Nah, dan beliau juga menggunakan media sosial untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan salah satu dalam bidang pendidikan. Betul sekali Bapak. Dan kita juga melaksanakannya, tapi saya ingin mendengar dari sudut pandang anak-anak bagaimana nih dengan kebijakan, misalnya salah satunya anak-anak harus berangkat pagi ke sekolah. Ini menurut kamu bagaimana? Kalau dari awal sih pas dari saya pribadi melihat gitu ya Pak, kebijakan tersebut emang awalnya kayak pasti kaget gitu, kayak karena pasti kan kita rutinitasnya itu kan beda-beda ya pas setiap orang gitu. Setiap anak tuh pasti harus ada yang mungkin nanti membantu orang tuanya sampai larut malam misalkan dalam bidang ekonomi, atau mungkin harus mengerjakan PR, project dan lain sebagainya. Jadi ketika memang mendapatkan berita tersebut tuh pasti ngerasanya kayak waduh, berarti harus ada energi lebih yang dikeluarkan gitu. Terutama mungkin untuk para muslim sebenarnya itu termasuk hal yang bagus gitu ya Pak, karena kan berarti bangun lebih pagi juga untuk melaksanakan sholat subuh lebih pagi. Cuman kadang memang ada beberapa yang setelah habis sholat subuh tuh mungkin ada beberapa hal yang harus diurus juga, kayak mungkin bersih-bersih rumah gitu Bapak. Terus harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk sekolah juga, atau mungkin kayak ada untuk kepentingan pribadi kayak misalkan contoh kecilnya workout gitu Bapak, kayak stretching dan lain sebagainya. Jadi mungkin ketika jam masuk ini ditarik jadi lebih pagi, walaupun kalau dibandingin sama peraturan di SMA 15 kan sekarang 6.45 ya Bapak ya. Cuman narik 15 menit, tapi untuk para siswa tuh dari yang saya dengar juga 15 menit itu sangat berharga gitu Pak, karena mungkin dengan 15 menit itu bisa kayak sarapan lebih banyak, terus juga kayak mungkin bisa siap-siapnya lebih rapi gitu, lebih siap, lebih bersih. Tapi secara pribadi gimana kamu nih kalau berangkat ke sekolah, kemudian di sekolah harus jam 6.30, tadi secara pribadi aja kamu menyikapinya bagaimana? Kalau secara pribadi sih pasti awalnya ada agak berat sih ya Pak. Berat ya, harus bangun, tapi bangunnya harus lebih awal ya, tuh 3:30 itu Iya, bangun. betul, karena Biasanya bangun jam berapa? biasanya bangun jam 5. Jam 5. Lambat pasti kalau jam 5. Iya Bapak, jadi harus emang rutinitasnya pribadi harus dikaji ulang gitu Pak, karena kan rata-rata kenapa bangun jam 5 tuh kan kita suka ngerjain PR sampai larut malam gitu Pak, karena kayak kadang oh iya ada PR ini, ada PR ini, ada PR ini gitu. Jadi kadang mau nggak mau. Tapi sebetulnya sekarang kalau misalkan ada aturan 6.30 masuk, itu kan hanya beradaptasi saja. Betul Bapak. Terus merancang ulang kebiasaan hidup kita ya. Saya kira itu bagian daripada pendidikan ya. Baik, kemudian ada juga kebijakan yang selanjutnya itu kaitan dengan masalah jam malam. Nah, iya betul. Nah, artinya jam 9 ya maksimal itu Maksimal jam 9 sudah harus kembali pulang ada di rumah. Menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut saya sih, karena saya juga bukan tipikal orang yang sebetulnya suka kalau Nongkrong. Iya, kalau sebenarnya suka nongkrong tapi kayak memang nggak sampai larut malam gitu Bapak. Jadi kayak paling kalau emang sampai jam 8, jam setengah 9 tuh kalau ada project, ada apa. Jadi kalau dari saya pribadi sih saya nggak keganggu apa-apa sih. Biasa-biasa aja. Ya, cuman mungkin kalau dari teman-teman yang lain gitu kadang lebih mikirannya kalau misalkan kan kita suka ada project P5 gitu kan Pak. Belum lagi nanti dengar sih rumornya bakal jadi P7 gitu kan Bapak. Ya, ada dimensi nilainya. Dimensi nilai ditambah gitu. Takutnya tuh dari teman-teman ada yang memang
mau nggak mau harus mengerjakan project tersebut sampai larut malam. larut malam gitu, misalkan H-min berapa dari project gitu Pak, terus taunya masih pakai seragam SMA juga, terus nanti takutnya ketika ketemu di jalan atau apa taunya malah jadi dianggapnya ke arah negatif gitu, padahal Ya, tapi itu artinya ketika anak-anak dalam kegiatan belajar di luar selama itu ada izin mah diperbolehkan. Yang tidak boleh itu mungkin yang lihat sekarang anak-anak nongkrong di jam-jam besoknya belajar, dan itu memang menurut saya bukan budaya pelajar ya. Kalau saya pribadi sebagai personal, menurut Bapak sih baik-baik aja. Kenapa? Karena memang dari kebutuhan tidur anak-anak itu kan yang perlu lebih banyak Bapak, harus 8 jam. Iya, jadi kalau kurang tidur, mana mungkin dia bisa jadi anak cerdas itu. Saya pikir ini, kalau saya melihatnya positif gitu. Ya betul. Nah, tapi anak-anak kan beda-beda ya sudut pandangnya. Ya sudut pandang beda-beda, tapi banyak juga sih yang kayak oh ya udah jadi bisa lebih membatasi diri sendiri juga gitu Pak, dari teman-teman tuh ada kayak, oh berarti kita maksimal misalkan jam 8 atau setengah 9 lah gitu paling larut udah harus on the way pulang, terus jadinya bisa istirahat lebih banyak juga, bisa lebih fokus sama hal yang memang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu dibanding nongkrong tersebut gitu. Yang biasanya mungkin tadinya jor-joran ya, nggak tahu malam minggu, malam belajar, pokoknya nongkrong jor-joran. Tapi sekarang mungkin dengan ada jam malam itu ada pembatasan ya. Betul Pak. Aku kan pelajar berarti harus kembali pulang dan cepat tidur. Tuh ditakutkannya juga sebenarnya kayak ada hal-hal yang tidak diinginkan sih Bapak, kan kita nggak ada yang tahu ya di jalan seperti apa, takutnya ada kriminal atau apa, itu juga bisa istilahnya meminimalisir kemungkinan lah hal kriminal tersebut bisa terjadi. Tapi kalau langsung tanya ke anak-anak di antara teman-teman kamu, reaksinya bagaimana awalnya, responnya? Respon awal sih banyak yang kaget, terus paling emang ya kesel aja gitu loh, coba kayak kenapa sih kok tiba-tiba banget gitu jam malamnya, terus kayak emang ketika kita perpindahan mau ke kelas 12 gitu, dimana biasanya kan kalau dari teman-teman ke kelas 12 mungkin anggapannya sudah lebih dewasa dan juga bisa apa ya, Menjaga diri. bisa lebih bebas gitu Bapak istilahnya. Tapi kalau menurut undang-undang ya, yang namanya dewasa itu kan 18 tahun. Itu udah tahu masih anak-anak. Baik, terus ada kebijakan yang selanjutnya lagi bahwa anak-anak yang tidak punya SIM ya gak usah bawa motor, apalagi yang gak punya motor. Oh ya dong, mau nanti bawa motor orang lain. Jadi gimana tuh menurut kamu? Bagus dah itu? Kalau dari aku sih kayak 50-50 ya Pak. Jadi kayak di beberapa sisi tuh bagus karena ya bisa kita lihat kadang memang siswa-siswi gitu nggak cuma anak SMA gitu ya Bapak, ada dari anak SMP juga udah pada bawa motor. Itu tuh kadang memang karena mungkin dari pengetahuan atau edukasi tentang kendaraan, tentang aturan yang aman, berkendaraan yang aman, terus tentang berlalu lintasnya juga sedikit. Jadi kadang memang ketika di jalanan pun kayak suka bisa merugikan orang lain gitu Bapak. Ya. Jadi dengan adanya aturan ini tuh bisa meminimalisir hal tersebut, cuman mungkin untuk beberapa dari teman-teman Mbak, terutama kan ada yang rumahnya jauh, terus kayak mungkin dari transportasi umumnya belum memadai, terus juga kayak dari orang tuanya udah bekerja lebih pagi gitu daripada berangkat. Jadi kadang itu juga yang bikin pusing ke teman-teman, karena kadang tuh teman-teman suka ada yang telat karena pagi-pagi misalkan Gojek atau kayak misalkan transportasi online tuh ada yang nggak mau ngambil gitu karena kayak kepagian atau nggak terlalu jauh. Jadi emang pertimbangannya ada di situ sih Pak, terutama buat daerah yang transportasi. Ya, tapi kalau di Bandung termasuk yang nggak sulit ya transportasi ya. Artinya kalau diberlakukan ada anak-anak yang harus punya SIM boleh bawa kendaraan motor, itu kan sebetulnya nggak usah pakai edaran Pak Gubernur juga, itu kan udah usah ya. Kesadaran itu. Cuman ini Pak Gubernur mungkin menekankan ya, kenapa sih anak-anak sekolah bahkan sampai ke SD, Betul. SMP juga sudah pakai kendaraan bermotor, padahal itu kan ada etika dan aturannya gitu. Jadi saya kira bagus-bagus saja dan masalah budaya aja ya. Betul, karena emang ini siapa dari dulu kan memang melekat di orang Indonesia, maksudnya kayak belum punya SIM ya udah diajarin motor Dari biarkan aja. Ya betul. Orang tuanya juga kadang-kadang kita larang. Orang tua. Padahal itu melanggar ya. Betul Bapak, banyak faktor sih apa sebenarnya kalau di Indonesia. Ya padahal tujuan pendidikan itu orang supaya tidak melanggar ya. Betul, supaya disiplin dan bisa menaati peraturan. Jadi saya kira ada edaran Pak Gubernur bagus-bagus saja ya. Artinya yuk kita kembali aja lah hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk taat kepada aturan, kan itu bagian daripada pendidikan ya. Betul.
Nah, kemudian ada yang terbaru lagi, banyak sekali Pak Gubernur kisah ini, dan memang ya menuntut kita untuk berpikir kreatif dan selalu aktif. Ada lagi bahwa setelah PSAT itu anak-anak melaksanakan kegiatan permainan tradisional orang Sunda. Ya betul Bapak. Nah, gimana di sini dilakukan loh? Iya udah dilakukan Bapak, kebetulan hari ini baru banget selesai last day dari classmate yang namanya Mulang Kaletik gitu, yang dimana kita juga mengadaptasi gitu dari konsep yang sudah diberikan oleh Bapak Gubernur, ya dimana kita inginnya memang bisa lebih apa ya, cara approach ke anak-anak itu bisa lebih menyenangkan gitu Pak, karena kan pasti banyak yang beranggapan gitu anak-anak sekarang kalau kayak permainan tradisional tuh ya udah cuman kayak gitu nggak seru. Nah makanya dari kita sendiri udah kita lakukan tuh dengan ada kalau kita itu kayak kolaborasi 3 permainan gitu Pak. Jadi ada dari boy-boyan, bebentengan, sama ucing-ucingan, yang dimana tadi pun selama di lapangan tuh kalau misalkan dari kedua tim itu sangat intens sih Pak, maksudnya kayak memang jiwa kompetisinya juga ada gitu, terus memeluk kebudayaan tradisionalnya juga ada gitu Pak. Jadi menurut saya itu juga hal yang baik sih untuk kembali memperkenalkan budaya-budaya, terutama budaya-budaya Sunda gitu Pak. Karena udah orang Sunda. Betul, kita ada di Dan itu kenapa konsepnya Mulang Kaletik gitu? Ide dari mana itu? kebetulan untuk yang saat ini kan dari konsepnya terutama dari adik-adiknya Bapak dari kelas 10, yang dimana kalau yang dari saya diskusikan bareng sama mereka tuh, mereka ingin kayak jadi kayak semacam nostalgia gitu Pak, flashback ketika masa kecil. Kan biasanya permainan tradisional ini kan identiknya dengan anak-anak kecil gitu Pak. Ketika kita kecil misalkan main di daerah rumah, di perumahan gitu, di komplek, pasti kayak, "Ayo kita main boyan yuk hari ini," gitu, sore pulang sekolah. Jadi kayak Kamu masih sempat main dulu? main Bapak, kebetulan dulu di SD juga kalau perjalanan olahraga juga. Jadi artinya Mulang Kaletik itu sambil bernostalgia di masa anak-anak dulu. Betul sekali Bapak. Tapi dengan kegiatan olahraga tradisional itu menurut anak-anak sambutannya bagaimana? Kan biasanya basket, voli, sepak bola, futsal gitu. Awal-awalnya sih pasti pada nanyain, "Kenapa nggak ini, kenapa nggak itu?" Cuman ketika mereka sudah melihat, terutama kalau mereka jadi bagian yang main gitu Pak, jadi pemainnya, itu pasti mereka juga ketika tadi main juga pasti seru gitu Pak, merasa tertantang kayak ternyata wah kolaborasi dari 3 permainan tradisional ini juga kayak bagus banget gitu loh Pak. Bisa bikin apa ya, yang tadinya kelihatan bisa biasa aja malah tambah seru gitu, harus mikirin strategi lah, harus bisa kelincahannya juga diuji gitu ketika permainan itu tadi. Dan full contact body gitu ya, kolaborasinya tuh saya lihat dari bermain boy-boyan itu. Dan memang banyak filosofi yang bisa dikembangkan didapat oleh anak-anak ya. Iya betul. Dan tentunya kalian juga harus kalau ada kebijakan itu harus dibarengi dengan literasi ya. Jadi artinya kan Anda memang udah sebagian besar anak-anak tahu permainan bebentengan bagaimana, boy-boyan. Iya sebagian besar tahu, cuman memang ketika digabungkan itulah yang memerlukan memang literasi. Oh, digabung ya? Iya digabung Bapak. Jadi gimana tuh Jadi ceritanya? singkatnya tuh kayak jadi kan harus bebentengan kan kita nyusun kan Bapak, kita dari genteng gitu nyusun di tingkat. Nah jadi nanti tuh ada 2 tim, di mana 2 timnya itu nanti bakal saling melempar bola gitu Bapak, bola dari kertas yang digumpal gitu, saling melempar. Nanti siapa yang lemparannya kena ke bentengnya, yang bisa hancurin bentengnya minimal kurang lebih 7 benteng harus jatuh. Nah nanti itu dia timnya yang bakal jadi penyusun benteng, sementara yang satunya lagi bakalnya jadi pelempar. Nah nanti yang pelempar pasti mereka punya tugas ya Pak untuk melempar bolanya ke tim lawan. Nah nanti tim lawan yang kena bola tuh nanti bakal istilahnya kayak ucing-ucingan, jadi nanti bakal ditahan gitu loh Pak di sisi tim satunya. Nah nanti harus di revive atau di heal sama temennya gitu, kayak nanti pegang berapa detik baru nanti mereka boleh main lagi gitu. Berarti itu bikin aturan baru dong? Iya Bapak, ada teknis barunya lagi, jadi emang menyatukan dari ketiga teknis tersebut gitu Bapak. Wah, di sini berarti ada kreativitas loh gitu. Jadi kamu mikir gitu ya. Biasanya kan bebentengan masing-masing, bebentengan, kemudian boy-boyan, ini disatuin. Satuin Bapak. Wah, ini kreatif nih. Kalau ditulis misalnya aturannya kan juga saya nggak begitu paham kalau dijelaskan begitu, saya harus dipraktekin ya. Betul Pak. Ini juga ada nalarnya ternyata di sini ya, memahami aturan permainan. Itu diciptakan dalam waktu berapa lama aturan itu? Kebetulan
Kurang lebih, minggu kemarin sih, Pak, hari Jumat, hari Sabtu gitu. Oke, jadi ngariung aja langsung bikin aja aturan, sosialisasikan ya, dan itu per kelas itunya? Iya, timnya per kelas, Bab. Per kelas ya. Baik, saudara dan para pemirsa, jadi ini kita dengar langsung dari anak-anak ya, dari kebijakan-kebijakan Pak Gubernur memang, respon spontannya memang agak membuat syok juga ya, tapi ya setelah dilaksanakan sebetulnya, kita akan beradaptasi. Terbiasa karena otak itu ada fungsi plastisitas gitu, ada fungsi plastik yang bisa berubah-ubah, tergantung bagaimana dibentuk. Nah, dia selanjutnya nih, program-program di sekolah itu kan juga sudah sebetulnya mengajak setiap hari disiplin ya. Betul. Jadi dengan munculnya program-program Pak Gubernur itu sebetulnya, mengukuhkan kepada siswa-siswi bahwa memang disiplin, mengatur pola, hidup, ritme tidur dan sebagainya kan itu sebuah bagian daripada pendidikan. Nah, untuk selanjutnya nih, kan, mulai ajaran baru ya, kita akan diberlakukan, dari Pak Gubernur itu melalui Dinas Pendidikan, program-program yang sesuai dengan edaran dan salah satunya tentang HP. Nah, ini bagaimana anak-anak SMA nih Anak-anak SMA ya, Pak? melihatnya kalau HP itu dibatasi lah itu di sekolah? Kalau dibatasi sebenarnya, cukup kalau dari saya sih cukup setuju juga sih ya, Pak, maksudnya biar kayak memang bisa mengurangi screen time karena nanti pasti ketika di rumah pasti kan yang bisa membatasi hal tersebut ya ada orang tua dan juga dari diri sendiri kan, Pak. Tapi mungkin kalau dari saya pribadi dan juga dengar dari teman-teman gitu, Pak, banyak yang keberatannya mungkin karena memang ada kadang kan, ada, pinjaman buku paket nih, Pak, cuman tidak bisa menyeluruh ke semua kelas gitu, kadang ada beberapa yang memang, terbatas gitu. Nah, jadi kadang tuh emang, HP tuh diperlukan gitu, Pak, untuk ketika nanti ada buku paket yang di-share oleh, gurunya gitu, guru mata pelajaran. Terus juga kadang ada beberapa hal yang kita harus cross check gitu, Pak, di buku paket misalkan tertulisnya seperti ini, nanti kita cross check apakah sekarang, up to date-nya sama seperti itu atau enggak. Karena kan pasti, namanya ilmu pengetahuan kan pasti akan bertambah dengan seiring berjalannya waktu, istilahnya mah dinamis gitu, Pak, Ya. dari ilmu pengetahuan sendiri. Jadi kadang ada beberapa juga yang kayak tugas yang perlu buat buka HP apa, tapi selama memang, dibatasinya secukupnya juga sih, Pak, maksudnya kayak ketika tidak dibutuhkan ya tidak usah memakai, tapi ketika dibutuhkan boleh dipakai itu harusnya nggak jadi masalah sih, Pak. Karena memang untuk menunjang pendidikan. Ya, kalau saya melihat ya, posisi ini sebetulnya bagus ya ketika mengingatkan kepada kita semua bahwa HP itu ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Yang, Bapak saksikan sih di lapangan itu, ketika ada ceramah habis duha gitu ya, memang HP itu menjadi toksik dan menjadi tidak mendengar. Mungkin saya setuju dengan Anda memang kalau dibutuhkan bisa digunakan, tapi kalau saatnya tidak dibutuhkan ya harusnya tidak digunakan. Tetapi kalau masih dipegang, itu pasti saja orang kalau masih dengar guru ceramah dan sebagainya, pasti saja orang itu akan sedikit-sedikit buka pasti. Nah, itu makanya menurut Bapak, menurut di sekolah itu perlu ada regulasi yang mengatur kapan HP bisa digunakan atau tidak. Ya sesuai dengan pendapat Anda, saya mah, Betul. gitu ya. Tapi kalau Anda lihat kan ini ketika belajar, menurut Anda nih secara personal, selalu tergerak nggak ketika guru menerangkan itu kita pegang HP selalu mengambil dan membukanya? Selalu ada kan seperti Iya, selalu pasti ada kemauan gitu, Pak, atau enggak kayak cuman misalkan cek, notifikasi atau apa gitu, itu tuh pasti juga ada gitu. pasti terus kan sedikit-sedikit buka dan itu akan mengganggu ketika konsentrasi belajar dengan Bapak Ibu guru. Saya kira ini kita harus bijak menyikapinya dan hal-hal yang baik itu, tentu bisa kita laksanakan, tapi kita juga harus mencoba berdiskusi dengan anak-anak seperti ini, para pemirsa, dan saya yakin dengan banyak berdiskusi ini, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu akan bisa dipahami dan nanti dilaksanakan dalam kesadaran. Dan pembelajaran sekarang kan harus mindful, membangun kesadaran. Baik, Dea, ini kita sudah bincang-bincang, ada closing statement kepada teman-teman semua, kira-kira dengan menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di abad teknologi ini sebetulnya bagaimana
kita sebagai pelajar Indonesia nih, yang bersaingnya itu kan kita bukan lagi secara nasional, kita bahkan dibanding-bandingin dengan Cina, dibanding-bandingin dengan Singapura, dibanding-bandingin dengan Jepang. Itu sebetulnya kalian kan ya yang menjadi objeknya ya. Ya betul. Tapi menurut saya jangan jadi objek sekarang. Kalian harus berani menjadi subjek nih. Dan kalian nanti 2045 betul-betul menjadi subjek yang paling vital menentukan kemajuan bangsa ini. Bagaimana menurut kamu ini abad sekarang itu sekolah tuh harus seperti apa yang harus dipelajari, gaya hidupnya harus seperti apa? Coba. Kalau dari menurut saya sih Pak, untuk sekarang gitu terutama dalam dunia pendidikan memang kita tuh emang harus bisa lebih beradaptasi juga dengan dengan kemajuan zaman gitu Pak. Jadi kita jangan menolak tapi kita bisa embrace gitu loh, istilahnya memeluk kemajuan zaman ini gitu. Tapi juga jangan sampai menghilangkan nilai-nilai tradisional yang memang dibutuhkan gitu. Terutama kan seperti di Indonesia kita kan kayak akan nilai-nilai gotong royong gitu Bapak, kerjasama, pokoknya solidaritas, keramahan tuh kan jadi satu hal yang unggul gitu Pak di Indonesia tuh. Jangan sampai hal tersebut tuh hilang hanya karena kemajuan zaman dan juga perihal untuk bagaimana sih kita sebagai pelajar harus menyikapi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah terutama mungkin kebijakan yang berdampak langsung gitu kepada diri kita sebagai pelajar. Kalau dari saya pribadi sih pasti ada rasa kesal atau mungkin rasa kayak kaget dan lain sebagainya itu hal wajar ya Pak, namanya juga Anak-anak. masih anak-anak gitu Pak, belum stabil dan juga mungkin belum bisa stabil gitu Pak secara keseluruhan, itu tuh wajar. Tapi mungkin bisa juga kita kaji ulang gitu, kita baca lagi, kita perhatiin lagi sebenarnya targetnya seperti apa, terus dampak yang diinginkannya seperti apa. Semisal memang kita merasa sebenarnya kebijakan ini perlu kajian ulang, nggak apa-apa kita bisa bersuara, tetapi memang nggak bisa, jangan sampai istilahnya membuat kericuhan gitu Pak atau seperti apa. Terus dari kita juga harus bisa melihat sisi positif dari masing-masing kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena pasti walaupun mungkin kita nganggap kayak ini kurang kebijakan nih, kurang riset secara langsung, secara mendalam entah lewat para ahli atau lapangan, pasti itu tuh sudah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ada beberapa pertimbangannya gitu. Mungkin nanti kita bisa membantu pemerintah dalam menyempurnakan hal tersebut dengan kita juga mengikuti kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari sih Pak. Oke. Sekarang pertanyaan saya kaitannya dengan ketika Pak Gubernur Jawa Barat ini sangat fenomenal menggunakan media sosial dalam menggerakkan ekonomi politik di Jawa Barat ini. Ada pelajaran penting apa sebagai anak-anak kamu melihat ini? Sebagai anak-anak Ketika di YouTube muncul, di TikTok muncul, di Instagram muncul begitu kan? ya, Dan diapresiasi oleh masyarakat. Ini ada pelajaran penting apa kira-kira menurut kamu dengan melihat Pak Gubernur muncul di media sosial yang intens terus dan diapresiasi oleh masyarakat tuh? menurut saya sih saya bisa melihat bagaimana pintarnya beliau gitu Pak dalam menggunakan sosial media. Kayak beliau tahu apa yang sekiranya harus di-upload gitu, apa yang harus dibicarakan, sehingga nanti dari masyarakat pun istilahnya bisa merasa relate gitu Pak dengan beliau. Jadi apa yang beliau sampaikan tuh nggak cuma sebatas kayak kasarnya mah omong kosong gitu Pak, tapi ada juga kayak hal di balik tersebut yang istilahnya bisa bikin masyarakat kayak, "Oh iya bener juga ya apa yang dikatakan oleh beliau." Terus beliau juga mampu melihat kayak peluang-peluang yang ada di sosial media tersebut gitu. Jadi memang secara analisis beliau di sosial media itu sangat amat baik. Jadi itu sangat amat mempengaruhi ketika beliau melakukan 1, 2 langkah di sosial media dan makanya bisa terus istilahnya naik terus gitu nama Nah, beliau tuh. dengan melihat fenomena ini, kamu melihatnya seperti apa sekarang melihat media sosial? Dengan melihat Pak Gubernur begitu efektif melakukan perubahan di Jawa Barat, bahkan berdampak secara nasional dan internasional ya. Iya. Kamu melihatnya seperti apa sekarang media sosial itu artinya? Setelah dilihat lagi ternyata sosial media tuh se-impactful itu gitu Pak, sangat berdampak banget gitu. Ya impact dari sosial media tuh kerasa banget dan ternyata tanpa kita sadari itu sosial media tuh udah jadi hal penting gitu loh Pak di kehidupan masyarakat sekarang tuh. Oke, berarti kamu sudah belajar di sini ya, dan sekarang baru paham ya
bahwa media sosial itu jangan dianggap main-main dan dianggap remeh, tapi harus dikelola dengan baik Betul. dan di sekolah harus dilatih. Oke, saya tantang ya Anda. Kan di sekolah ada program digital entrepreneur. Iya betul Bapak, ada. OSIS bisa nggak? Sekarang kamu masa baktinya berapa bulan lagi? Kurang lebih sampai bulan Oktober Bapak. Oktober harusnya ada sertijab. Waduh, bentar lagi ya. Iya Bapak. Berarti sekarang sudah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 5 bulan. Iya 5 bulan lagi. Oke. Karena kamu tadi sudah paham media sosial ini begitu impactful-nya, full impact-nya kepada masyarakat. Sekarang berapa konten yang akan kamu buat tuh dengan digital entrepreneur di sekolah ini? Kan ada program digital entrepreneur, salah satunya OSIS. Harus membuat bagaimana sekreatif mungkin mempromosikan berbagai kegiatan yang ada di sekolah itu dengan menarik tentunya. Betul Bapak. Sehingga menjadi edukasi dan inspirasi bagi masyarakat. Berapa kamu mampu bikin konten tuh? Kalau Pak Gubernur tiap hari tuh bikin di Instagram. Kamu OSIS nih ada 40 orang. Berapa bulan tadi? 5 bulan Bapak. Ayo sebutin berapa kamu sanggup? Waduh, berapa ya Pak? Agak, kalau nyebutinnya juga agak takut ya, kalau takut nggak bisa ditepati juga Bapak. Ya disitulah keberanian pemimpin bahwa dia harus mengeluarkan keputusan dan dia harus berkorban untuk mewujudkannya. Tapi sudah punya perhitungan, sudah kegambar ya. Jangan neka. Coba 1000 dari mana gitu kan. Ini berarti kontennya dalam apa aja kan Pak? Maksudnya dalam bentuk reels, dalam bentuk YouTube? Ya YouTube, kemudian di Instagram. Kan kegiatan-kegiatan saya lihat anak-anak Ada dokumen. ada kegiatan kemarin ada festival film yang dari Kementerian Ristek. Itu kemudian ada donor darah. Artinya kan hal-hal yang seperti itu bisa dikemas menjadi berita-berita menarik. Betul. Nah itulah kreativitas itu. Nah kira-kira kegiatan ke depan ada berapa kegiatan lagi, kemudian akan di branding seperti apa dan berapa konten yang akan kamu buat seperti itu. Nah itu harus di-setting dulu, Iya. harus dirancang. Harus di Karena kita sudah paham kan ya, bagaimana media sosial begitu berpengaruhnya kepada masyarakat, apalagi digerakkan oleh seorang pemimpin. Nah kamu kan pemimpin dikit, Iya. OSIS juga harus punya gambaran ke depan. Kira-kira kamu bisa menggerakkan berapa konten? Insya Allah ada di 15-an nih. 15 konten. Kalau saya itu sudah 1000 kontennya. Selama saya ceramah direkam sendiri, ngedit sendiri. Bisa nggak ngerekam kamu? Ngerekam bisa Bapak? Ngedit bisa kan? Bisa. Nah, jadi memang kalau mau targetnya banyak itu kamu harus challenge dirimu sendiri. Oke, 15 ya, lumayan lah 15 untuk memenuhi di tayangan YouTube sekolah. Para pemirsa, kita punya YouTube sekolah ada Libel 21 itu tujuannya adalah untuk melatih supaya anak-anak thinking dan kreatif. Ada critical thinkingnya di situ, ada kreativitas ya. Karena untuk membuat channel-channel yang menarik, ditonton oleh orang dan bisa viral itu, ada yang tidak disengaja, ada juga yang disengaja dirancang. Tapi untuk merancang yang disengaja itu memang sulit ya. Maka kitanya harus punya habit dilakukan aja dulu. Karena kita tidak tahu mana yang viral, mana tidak. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti kita juga akan menemukan mana ini berita-berita yang penting, inspiratif, dan bisa diakses oleh masyarakat. Saya kira itu aja. Dan terima kasih atas waktunya. Dan semangat ya. Dan saya mohon bantuan kepada Anda untuk mendukung program-program sekolah. Salah satunya program kebersihan. Siapa? Dan setiap kelas harus bersih, sampahnya harus menjadi tanggung jawab pribadi ya. Sekarang di sekolah ini tidak ada tempat sampah. Menurut Anda bagaimana? Ini terakhir saya tanya itu. Oh ini juga ini sih ya, kalau di kalangan siswa-siswi juga cukup kontroversial juga sih Pak sebenarnya. Cukup ramai gitu. Karena tempat sampahnya nggak ada. Ya tiba-tiba masuk terus kayak wah hilang nih tempat sampahnya gitu, nggak tahu di mana gitu. Cuman awal-awal pasti masih pada susah sih Pak membiasakannya, terlebih mungkin ada beberapa sampah juga yang kan harus dibawa pribadi dibawa bariku emang. Kadang juga ada yang kayak males gitu, nggak suka apa segala macam. Cuman dengan seiring berjalannya waktu tadi juga kebetulan saya lihat teman saya juga ada yang udah membawa sampahnya sendiri gitu Pak, kayak mau disalurkan ke
TPS yang ada di Cibogor juga. Ya. Ya Bapak, Iya. udah pada mulai terbiasa juga sih Pak. Tapi kamu paham nggak kenapa ada program seperti itu? Sampah menjadi tanggung jawab pribadi, tidak tempat sampah. Maksudnya apa sih menurut kamu ya? Sudut pandangmu? Dari menurut saya pribadi sih terutama itu juga melatih ini sih apa, ke diri sendiri tanggung jawab gitu loh. Jadi memang apa yang kita buang ya harus jadi tanggung jawab diri sendiri juga gitu. Karena kan kadang suka bisa dilihat di jalanan atau di mana suka ada yang buang sampah sembarangan apa. Dan untuk soal habit atau sikap kayak gitu tuh memang dimulai dari sekolah gitu Pak. Ya. Semuanya dibiasakan dulu dari sekolah biar nanti lama-lama terbiasa juga untuk bertanggung jawab. Terus juga untuk istilahnya belajar memilah sampah juga Bapak. Terus juga belajar bagaimana sih cara istilahnya mengolah sampah yang benar setelah kita menggunakan sampah tersebut. Oke, untuk menjelaskannya supaya mudah ya kepada orang, kenapa sih sampah nggak ada tempat sampah di sini, terus sampah harus dibawa pribadi? Nah, gampang aja nanti kamu sampaikan apa bedanya buang air besar dengan buang sampah. Iya kan? Ya, sama aja kan? Ya itu kan buang air besar sampah kita kan Iya. dibuang. Kalau dibuang di mana saja? Wah, gak bisa dong Pak. Nah, berarti sampah bekas makanan juga itu sama dengan buang air besar. Artinya kan tanggung jawab kita, nggak boleh dibuang sembarangan. Kalau bisa ya bawa sendiri, terus diolah sendiri, nggak boleh ngerugiin orang. Itu saya kira analogi yang mudah serta menyadarkan kepada orang kenapa Pemda dilaksanakan. Oke, silakan closing statement, kasih motivasi kepada teman-teman semua supaya semangat tetap belajar untuk beradaptasi di abad 21 ini dan berteknologi dengan bijak dan produktif. Silahkan kamu kasih semangat teman-teman kamu. Ya untuk teman-teman aku terutama mau di 15 maupun di luar 15 gitu. Semoga kalian semua bisa terus semangat karena kan terutama bisa kita lihat bahwa di abad ke-21 ini tuh sangat amat kompetitif ya Pak dalam segi apapun gitu. Semoga kalian gak pernah patah semangat untuk terus mengejar ilmu, untuk mengejar cita-cita dan impian karena aku tahu pasti impian atau cita-cita kalian tuh nantinya bakal berdampak baik ke diri kalian sendiri, ke lingkungan sekitar maupun ke negara Indonesia gitu. Jadi jangan pernah patah semangat dan semangat juga untuk terus beradaptasi dalam kemajuan teknologi dan kemajuan zaman ini. Baik, terima kasih para pemirsa. Demikian bincang-bincang kita dengan Ketua OSIS kita di SMA 15 Kota Bandung dan menyikapi tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya kita semua mendukung semua program yang dikeluarkan oleh provinsi dan insya Allah kita akan berusaha beradaptasi dalam kondisi apapun untuk menuju Jawa Barat istimewa dan lebih baik. Dan ya ini saya upload ya ini. Iya Bapak. Nah nanti maksud Bapak ini diupload di YouTube sekolah itu supaya kalau kamu nanti jadi menteri, kamu bisa nostalgia melihat kamu ketika SMA. Iya betul. Demikian ya. Dan demikian para pemirsa dimanapun berada, semoga bincang-bincang ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.